Permainan berbahaya yang dilakukan Jokowi dan kroninya ini dalam mengusung Gibran itu punya potensi besar untuk memecah belah bangsa kita. Ada permainan kotor dari dalam istana untuk meloloskan Gibran, anak presiden, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mirip cara Orde Baru untuk berkuasa. Ada cerita tentang kejadian pembusukan di Mahkamah Konstitusi. Ada juga cerita tentang gerakan istana memberi karpet merah kepada Gibran. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi wasit di dalam Pilpres 2024 ini malah berpihak kepada salah satu peserta dengan cara yang sangat barbar, yaitu mengubah undang-undang hanya karena ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah pamannya Gibran Rakabuming. Dan yang kemarin yang sangat viral itu adalah tentang perannya Ibu Iriana, istrinya Presiden Jokowi yang ternyata punya pengaruh besar dalam pencalonan Gibran anaknya dengan menabrak banyak aturan negara. Pasti istana dan Ibu Iriana bereaksi keras karena itu berpotensi fitnah. Jadi kenapa pihak istana dan pihaknya Ibu Iriana gak bisa membantah? Ya karena semua informasi itu benar adanya. Sehingga pihak istana dan Ibu Iriana gak bisa membantah kebenarannya. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Ganjar Pranowo dengan sangat percaya diri, tegas, berapi-api, bicara tentang Indonesia dan bicara tentang hal-hal yang sangat esensial dan menjadi perbincangan publik akhir-akhir. Tentang jalannya pemilu yang harus jujur, adil, dan bersih tanpa intervensi dari siapapun. Aparat negara, ASN, TNI, Polri harus netral. Bagaimana pemilu harus dimaknai sebagai sarana berdemokrasi yang bebas KKN, khususnya nepotisme. Ini seolah-olah menohok keras orang-orang yang selama ini bermain nepotisme, kolusi untuk menggolkan pasangannya. Mengacak-macak aturan hukum hanya sekedar meloloskan sang anak yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita bicara kolusi dan nepotisme, jelas terkonfirmasi dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa si Paman Usman atau Ketua MK waktu itu dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kita mempunyai calon wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, seseorang yang dipaksakan oleh keadaan, oleh kepentingan ayahnya. Kita mempunyai calon wakil presiden Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Bandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang baru 2 tahun menjadi wali kota. Itu pun atas privilege dia sebagai anak presiden. Dengan keputusan MK yang mepet dan dadakan ini, kepala daerah mana lagi yang siap maju jadi cawapres kecuali Gibran? Jadi kalau banyak yang nuduh undang-undang itu dibuat cuman untuk Gibran, ya itu wajar.
Kecuali kalau ada nama lain yang seumuran Gibran, terus pengen maju nyawapres juga. Nah, itu baru beda urusannya. Berarti undang-undangnya dibuat untuk semua anak-anak muda Indonesia. Jangan sampai kejadian tahun 98 di mana seluruh elemen masyarakat dan para aktivis turun ke jalan untuk melawan penguasa karena dilihat melanggar konstitusi dengan pakai sumber dayanya sebagai presiden untuk kepentingan keluarganya doang. Jadi, untuk kalian semua rakyat seluruh Indonesia, gue mau ingetin, ini pesta demokrasi, bukan acara hajatan keluarga Jokowi. Jangan karena Jokowi pernah berbuat banyak untuk negara ini, terus kalian memaklumi kalau dia mengacak-ngacak hukum demi kepentingan keluarganya sendiri. Gibran akhirnya maju mendampingi Prabowo meski keputusan yang membuat dia bisa maju itu secara moral tidak bisa dibenarkan, secara etika salah. Harus jujur kita akui, dalam proses pengambilan keputusan itu terjadi cacat moral dan etika. Buktinya apa? Buktinya sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dan membuktikan cacat etika dan moral itu. Hukumannya apa? Hukumannya dia diturunkan dari ketua MK, lalu tidak boleh ikut dalam proses persidangan yang mengadili perkara-perkara pemilu. Kalau bicara soal standar hukum, ini absah secara hukum. Lo tahu nggak? Kim Jong-un, presiden Korea Utara itu, dia jadi presiden juga sesuai dengan undang-undang di sana. Iya kan? Dia menjadi presiden seumur hidup juga sesuai dengan undang-undang di sana. Tapi apakah lo ngelihatnya bahwa itu melanggar etika dan moral? Itu kan ukuran kita masing-masing. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu. Dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Tenang, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya, itulah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ketika di hadapan Prabowo dan semua ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, statement Gibran itu pun kemudian mendapatkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menilai ya bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Gibran itu seakan-akan mengandung makna kesombongan dan keangkuhan. Nah, dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa di balik semua ini. Dan jawabannya itu adalah karena yang menjadi presiden saat ini itu adalah bapaknya. Nah, selain itu, Gibran bisa sangat percaya diri dikarenakan apa? Karena dia itu juga punya paman yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, itulah jawaban mengapa Gibran sangat percaya diri dan berani.
Dan saya yakin kok, andaikan Gibran tidak memiliki paman di MK dan bapaknya sebagai presiden, pasti dia itu tidak akan berani dan sepede ini. Jadi ya, kalau ada yang mengklaim bahwa Gibran itu adalah representasi bagi anak muda yang ingin menjadi pemimpin, maka saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda Indonesia lainnya memiliki bapak seorang presiden? Jujur ya, kalau menurut saya pribadi, justru Gibran dan Kaisang itu adalah contoh buruk bagi generasi anak-anak muda saat ini. Ya, saya akan jauh lebih respek dan hormat apabila Gibran dan Kaisang mau berjuang seperti bapaknya dulu, di mana saat itu tidak ada campur tangan atau cawe-cawe dari bapaknya yang masih berkuasa. Tapi sayang, Gibran dan Kaisang memilih jalan yang diduga berbau kolusi dan nepotisme. Ya, tapi apapun itu, saat ini hampir dipastikan Gibran akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hasil putusan Mahkamah Kehormatan MK juga tidak bisa mengubah aturan soal keputusan MK sebelumnya. Meskipun loh ya, paman Gibran itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang.
Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamprad. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di
Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Pertanyaan yang ada di banyak benak orang, apakah Tempo bikin hoax karena berita keterlibatan Ibu Iriana dalam Pilpres 2024 ini? Atau apakah Tempo memang sengaja membangun framing bahwa istana terlibat? Ataukah Tempo dibayar untuk menyerang keluarga istana? Ada cerita tentang kejadian pembusukan di Mahkamah Konstitusi. Ada juga cerita tentang gerakan istana memberi karpet merah kepada Gibran.
Dan yang kemarin yang sangat viral itu adalah tentang perannya Ibu Iriana, istrinya Presiden Jokowi yang ternyata punya pengaruh besar dalam pencalonan Gibran anaknya dengan menabrak banyak aturan negara. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok Tempo bisa menyerang istana dengan sebegitu kerasnya? Saya harus garis bawahi kata menyerang ini ya. Tempo sebenarnya nggak menyerang. Meski dalam beberapa hal saya itu sering berseberangan dengan Tempo. Tapi saya harus menghormati kerja jurnalistik mereka yang selalu mencari informasi dari beberapa pihak. Bukan satu pihak saja. Dan juga mengkonfirmasi informasi itu sebelum akhirnya menyebarluaskannya ke publik. Jadi kenapa pihak istana dan pihaknya Ibu Iriana gak bisa membantah laporan Tempo dan podcast mereka dibocor alus? Ya karena semua informasi itu benar adanya. Sehingga pihak istana dan Ibu Iriana gak bisa membantah kebenarannya. Kalau informasi Tempo salah, pasti istana dan Ibu Iriana bereaksi keras karena itu berpotensi fitnah. Bahwa ada permainan kotor dari dalam istana untuk meloloskan Gibran anak presiden dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mirip cara Orde Baru untuk berkuasa. Permainan berbahaya yang dilakukan Jokowi dan kroninya ini dalam mengusung Gibran itu punya potensi besar untuk memecah belah bangsa kita. Ini kan berbahaya sekali karena pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi itu menjadi hancur. Dan hancurnya kepercayaan rakyat pada Mahkamah Konstitusi bisa jadi ini akan menjadi biang kerusuhan ketika ada perselisihan angka dari masing-masing pendukung kontestan. Ribut besar yang akan berpotensi pada chaos secara nasional. Coba bayangkan aja lah, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi wasit di dalam Pilpres 2024 ini malah berpihak kepada salah satu peserta dengan cara yang sangat barbar, yaitu mengubah undang-undang hanya karena ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah pamannya Gibran Rakabuming. Sebagai catatan, dulu pada masa rejim Soeharto atau Orde Baru ada yang namanya Menteri Penerangan. Yang sejak reformasi kementerian itu sudah dihilangkan. Menteri Penerangan ini tugasnya adalah mengontrol media-media, bahkan bisa mencabut izin terbitnya kalau pemerintah nggak suka. Sudah paham kan bahayanya? Dan media Tempo sudah pasti juga punya kepentingan untuk menghadang kembali bangkitnya Orde Baru di masa sekarang. Ada cerita pahit Tempo tentang bagaimana mereka harus berhadapan dengan rezim Soeharto pada masa itu yang punya kekuasaan besar mengontrol media-media ketika media itu tidak berpihak pada pemerintah. Pada saat izin Tempo dicabut, ada seseorang yang pada waktu itu sangat berkuasa yang kemudian mengundang jajaran eksekutif Tempo untuk negosiasi pembelian majalah Tempo di Hotel Hilton yang sekarang bernama Hotel Sultan di bulan Juni kalau nggak salah tahun 1994. Tempo sendiri pernah 2 kali ditutup atau dicabut izin terbit majalahnya oleh pemerintah Orde Baru, yaitu di tahun 1982 dan di tahun 1994. Ada cerita yang menarik nih, ketika izin terbit Tempo akhirnya dicabut pemerintah di tahun 1994 karena dianggap menyerang pemerintah saat Tempo membongkar korupsi pembelian pesawat bekas yang nilai korupsi beli pesawatnya itu bisa puluhan kali lipat harganya. Orang berkuasa itu mengatakan kepada pimpinan tertinggi majalah Tempo pada waktu itu, yaitu Erik Samola, bahwa dia bisa mengembalikan kembali izin terbit Tempo yang dicabut pemerintah dengan syarat dia bisa mengendalikan majalah Tempo dengan kuasanya memilih
orang-orangnya untuk duduk di dewan redaksi dan mengganti orang-orang yang selama ini duduk di dewan redaksi majalah Tempo. Atau dalam bahasa sederhananya, orang berkuasa ini ingin mengontrol majalah Tempo dengan mengambil alih redaksi yang bertugas mengeluarkan isi berita. Dan apa yang terjadi? Sesudah pertemuan yang mengintimidasi Tempo itu, para pemegang saham dan pemimpin redaksi menolak tawaran orang berkuasa itu. Penolakan ini berakibat Tempo akhirnya tidak bisa terbit lagi selama beberapa tahun dan baru bisa terbit 4 tahun kemudian atau di tahun 1998 sesudah reformasi dan sesudah Soeharto berhasil didesak turun dari jabatan presiden. Oh iya, kalian penasaran kan siapa sih yang dimaksud orang berkuasa yang ingin mengambil alih Tempo ketika mereka dalam situasi yang sulit karena berbenturan dengan pemerintah? Ya, dia bernama Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto, mantunya Presiden Soeharto pada waktu itu. Meskipun saya juga sering tidak akur dengan Tempo, tapi pada saat sekarang saya harus angkat topi buat mereka yang berani membongkar fakta-fakta di belakang istana. Dan saya yakin tekanan kepada jurnalis Tempo dan tawaran kepada mereka pasti lebih keras dari saya dan sangat besar tawarannya. Gila. Belajar dari pahitnya penutupan izin terbit Tempo pada masa Orde Baru, Tempo sepertinya tidak ingin mengulang kisah pahit masa itu. Tempo sepertinya yakin bahwa Neo Orde Baru sedang bangkit lagi dan ini berpotensi akan kembali menekan para jurnalis dan media-media yang beroposisi pada pemerintah sehingga kebebasan pers nantinya hilang dan pers kembali hidup dalam kegelapan. Itulah kenapa Tempo berani mengeluarkan berita dan fakta terlibatnya keluarga Jokowi dalam Pilpres kali ini untuk mencegah situasi itu kembali lagi. Pada titik ini, saya juga semakin tidak peduli siapa calon presidennya karena ini bukan lagi masalah kalah dan menang. Tapi bagian terpenting dari semua ini adalah demokrasi jangan sampai mati. Demokrasi yang diperjuangkan oleh darah dan nyawa rakyat dan mahasiswa di tahun 98 harus terus ada. Karena sungguh kita harus malu ketika kita sekarang tidak mampu mempertahankannya. Dan untuk itu kita butuh perjuangan dan perlawanan dengan konsisten dan militan. Salam 3 jari kawan, 3 jari simbol perlawanan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan
melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan